lagi bersama kami di Dentang Denting Palu. Kali ini bersama saya Cika dan Pastor Terry. Iya, halo. Dan juga Siska. Hai. Kali ini di Dentang Denting ini kita diiringi lonceng Regina Celi, yaitu lonceng doa Ratu Surga yang bersukacita atas kebangkitan putranya. Saya mau ucapkan salam dan selamat Paskah. Selamat Paskah. Sama-sama, salam Paskah. Selamat Paskah juga teman-teman. Tak terasa kita akan memasuki bulan Mei, Pastor Kakak. Iya. Yang berarti itu kita akan memasuki bulan Maria. Benar. Siska. Apakah kakak Reno siap memasuki bulan Maria? Siap. Siap dong, Siska. Nah, seperti biasa Pastor, saya punya 1-2 pertanyaan kali ini. Silakan. Pastor, Iya. saya pernah dengar cerita Pastor Tentang Paus Pius ke-7. benar. Dia pernah punya kisah atau punya pengalaman pribadi dengan Maria Pastor. Dan ada hubungan dengan bulan Mei. Nah, Pastor dulu. Dan ada hubungan dengan bulan Mei. Ada Pastor. Wow. Nah, begini DP cerita Pastor. Pada tahun 1809, Iya. Paus Pius ke-7 itu ditangkap oleh serdadu Napoleon dan dipenjara. Nah, Paus lalu berdoa mohon bantuan Bunda Maria agar bisa dibebaskan dan boleh menjalankan tugasnya. Oke. Nah, kemudian Paus ini bernazar Pastor. Berjanji gitu ya. Iya, Paus Apa janjinya? bahwa jika dia dibebaskan, dia akan mendedikasikan satu perayaan khusus untuk Maria, Pastor. Dan 5 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 24 Mei, Paus dibebaskan, Pastor. Nah, sebagai ucapan syukur dan kenangan akan Maria sebagai bunda penolongnya saat dipenjara, maka Paus mencanangkan Bunda Maria sebagai bunda penolong umat Kristiani dan mempopulerkan bulan Mei sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria. Nah, sejak saat itu kita pun mungkin mengenang juga ya Pastor, di setiap bulan Mei kita juga merayakan bulan Maria di bulan Mei. Luar biasa Siska. Ya, two thumbs untukmu. Ya, hebat sekali ada orang muda yang mengenal sejarah gereja dengan begitu baik. Benar ya. Saya tambahkan ya, pada tahun 1854 Paus Pius ke-9 ya, mencanangkan dogma atau ajaran gereja bahwa Maria itu dikandung tanpa celah. Dan ini diumumkan juga pada bulan Mei. Dan jangan lupa pada tahun 1917 penampakan Maria kepada 3 anak dari Fatima, Lucia, Jacinta, dan Francesco terjadi pada tanggal 13 Mei. Saya paham Pastor. Nah, di bulan Mei itu ditandai dengan beberapa kejadian berhubungan dengan Bunda Maria. Iya. Nah, saya pernah dengar ada 2 kebiasaan tradisional di bulan Mei bagi keluarga-keluarga Katolik. Iya, iya. Yang pertama itu menyiapkan sebuah meja altar dengan arca Maria di altar di rumah, dengan yang menjadikan holy place, Pastor. Tempat doa keluarga sepanjang bulan Mei. Iya, wow, Pastor. luar biasa ya, ada pojok Maria. Iya. Terus yang kebiasaan kedua, lain? ada acara merangkai mahkota bunga dan mengenakannya di atas kepala Maria Bunda Surga, Pastor. Sepanjang bulan Mei itu. Pastor. Oh, jadi keluarga merangkai mahkota dari bunga-bungaan dan menempatkannya di kepala Bunda Maria. Luar biasa. Iya, Pastor. iya. Nah, jadi bulan Mei itu bukan hanya devosi di luar rumah, Pastor. Iya, rosario dari rumah ke Dari rumah, rumah, tapi juga di rumah masing-masing. Ya. Benar sekali.
Sebab devosi kita kepada Bunda Maria itu bukan show, bukan juga sebuah musim yang ramai-ramai bersama-sama. Tetapi sesuatu juga yang hidup dalam keluarga, dirayakan antara papa mama dengan anak-anak, bahkan secara pribadi. Wah, luar biasa sekali bulan Maria ini ya, Iya. Pastor. Ada aneka cara untuk merayakan. Iya, Di luar benar, Pastor. dan di dalam keluarga. Keluarga, benar sekali. Ada yang lain lagi? Ada, Pastor. Coba. Nah, mungkin Pastor dan teman-teman juga pernah dengar yang satu ini. Ada kebiasaan atau kepercayaan dari warga Spanyol juga Portugis Iya. tentang Agua de Mayo Agua de Mayo. Iya, Iya, Pastor. iya. atau Water of May. Water of May. Ya, Iya. baik. Apa itu? Nah, katanya Pastor, ini adalah hujan pertama di bulan Mei. Nah, hujan pertamanya ini biasa dibilang hujan berkat dari Maria, Pastor. Luar Siska biasa. mungkin pernah dengar, Siska? Pernah. Nah, kita itu saat hujan bisa mencuci muka dari air hujan ini, Pastor. Bahkan kita bisa mandi sambil berdoa kepada Maria. Nah, mungkin Pastor, ini bagi mereka atau bagi orang-orang yang percaya bisa sembuh karena keyakinan bahwa ini adalah hujan berkat dari Maria. Dan bagi yang beruntung, ada kesempatan, maka doa dan impiannya akan terkabul, Pastor. Luar Apakah biasa. ini ajaran gereja juga, Pastor? Baik Siska, namanya saja tradisi, kebiasaan, maka itu adalah pengalaman orang-orang Katolik di Portugis dan di Spanyol yang mereka sharekan kepada umat gereja Katolik lain. Tidak ada salahnya jika mereka memiliki iman dan kepercayaan seperti itu. Hanya dari pihak gereja tidak pernah diajarkan sebagai ajaran resmi, mandilah pada waktu hujan pertama di bulan Mei. Siapa Tidak ada ingin, ajarannya, iya. Pastor, ya. Siapa ingin dan mencoba dipersilahkan. Saya sendiri ingat waktu kecil selalu jika hujan pertama di bulan Mei kami berlomba-lomba bukan hanya untuk cuci muka tapi untuk mandi hujan, Mandi hujan. sambil berdoa. Oh, begitu Saya ya, lupa berdoa sambil mandi hujan atau mandi hujan sambil berdoa. Two in one, pokoknya sekaligus. Ya, Pastor. Dan saya sehat, paling kurang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Benar, apalagi kalau sesama dengan teman-teman. Iya, teman-teman bersama-sama, OMK. ramai-ramai. Rame-rame. Jika Cika dan Siska mau coba bulan ini, silakan. Kita tunggu tanggal 1 Biar tunggu hujan. Jadi tanggal 1 Mei. Nah, Pastor, buat saya di bulan Mei ini saya ingin bertumbuh dan bertambah dalam keutamaan rohani sebagai buah devosiku kepada Maria, Pastor. Bagus, Nah, bagus. saya juga ingin belajar sesuatu mengenai Bunda Maria, tentang mengenal doa Maria yang lain, Iya. mempraktekkan doa novena, Baik. membaca buku, lagu apa ya, kayak melatih lagu-lagu tentang Bunda Lagu-lagu yang Maria. baru. Iya. Baik. Nah, membuat taman Maria mungkin. Benar, Iya. Siska. Di rumah. Bagus Membuat sekali, Taman ya. Maria bisa juga di halaman, Iya. ya sesuai Iya. tema APP kita, Ah, benar, ya, Pastor. keadilan ekologis. Ya. Iya. Iya. Yang menjadi sebuah ajakan dan cinta akan hidup baru. Luar biasa Siska, semoga itu jadi ya. Amin. Iya, tadi saya katakan devosi bukan cuma di luaran, tetapi devosi juga kita bisa jadikan kesempatan untuk bertambah dan bertumbuh, katamu tadi, dalam iman, dalam devosi, dalam praktek. Bisa juga devosi kepada Maria mendorong kita untuk berbuat sebuah perbuatan amal, ya, derma, karya belas kasih, dan kita bisa pilih pada tanggal-tanggal Maria yang bagus, 1 Mei, ya, pembukaan Rosario, pembukaan doa-doa kita. Kemudian 13 Mei mengenang penampakan Maria di Fatima. Kemudian 24 Mei mengenang pausmu yang tadi itu, Iya, Paus Pius ke-7. ke-7. Ya. Begitu juga untuk mengenang dogma Maria tanpa noda yang dicanangkan oleh Paus Pius ke-9. Begitu juga 31 Mei Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya.
Kita bisa isi dengan satu perbuatan amal. Sehingga devosi kita bukan cuma satu doa, kesenangan, kepuasan pribadi, tetapi punya makna sosial dan pastoral. Seperti Maria bukan berada untuk dirinya, tapi berada untuk Elizabeth, berada untuk orang banyak, berada untuk gereja, berada untuk siapa saja. Setuju, bahkan sangat setuju dengan apa yang disampaikan pastor tadi. Maria ada bukan untuk dirinya sendiri. Benar, ya. Begitu juga kita, iman, harap, kasih kita bukan untuk sendiri saja, melainkan untuk sesama, untuk keluarga, lingkungan kita juga, Iya, Pastor. bagus. Oh iya, Pastor Siska, ada macam-macam kisah, sejarah, dan pengalaman dari Bunda Maria. Ada juga kritikan ya, Pastor? Selalu ada. Iya, misalnya yang satu ini. Ada teman yang mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah Maria, Pastor, melalui patung, lilin, bunga, lagu-lagu, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana tentang hal ini, Pastor? Menurut Pastor, bahkan ada teman yang mengutip kitab suci yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu keliru, sebab ada tertulis di kitab Keluaran bab 20 ayat 4, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bagaimana, Pastor? Wow, serius banget nih. Oke, kita menerima baik bahwa ada orang yang belum mengerti dan belum paham. Bahkan mungkin ada teman-teman OMK juga yang belum sempat mengetahuinya. Baik, benar ada sanggahan, ada kritikan bahwa orang Katolik itu dituduh menyembah berhala, menyembah Maria, menyembah patung. Sambil mengutip Keluaran 20 ayat 4 tadi. Saya mau katakan seperti ini. Gereja Katolik sangat taat pada perintah Tuhan. Karena itu gereja Katolik tidak pernah menyembah apapun selain Allah. Kita menyembah hanya Tuhan, hanya Allah saja. Sedangkan kita menghormati orang-orang kudus seperti para pahlawan, para martir, orang-orang yang berjasa. Bukan menyembah mereka, tapi menghormati mereka. Sehubungan dengan ayat yang tadi dikutip, di situ memang dikatakan, janganlah menciptakan patung yang menyerupai siapapun di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Benar. Tapi sesudah ayat 4 itu, perikopnya belum berakhir. Masih ada lanjutan ayat-ayat berikutnya. Dan ayat 5 mengatakan, dan janganlah menyembah kepadanya. Nah, jadi yang dilarang oleh Tuhan adalah membuat patung dan menyembah patung itu. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kalau kita tidak membaca ayat 5, maka kita akan berpatokan di ayat 4 saja, dan kita mengalami kesulitan tentang Allah sendiri, di mana Allah pada Keluaran 25 ayat 1 dan pada 1 Tawarik 28 ayat 18 sampai 19 memerintahkan Musa untuk membuat kerup-kerup atau bentuk malaikat-malaikat dan tempatkan itu pada tabut perjanjian. Allah sendiri yang menyuruhnya. Boleh buat, asal tidak menyembah benda-benda itu sebagai Allah. Lalu juga jangan lupa, ketika di padang gurun orang Israel mengeluh, menggerutu, bahkan marah kepada Tuhan, Tuhan kirimkan ular berbisa yang memagut mereka, sehingga ada yang mati, ada yang hampir mati. Karena tergerak oleh kerahiman dan belas kasihan, Tuhan katakan kepada Musa dalam Bilangan 21 ayat 8, dalam Ulangan 21 ayat 9 dikutip di sana, Musa, buatlah ular dari tembaga dan tempatkanlah pada sebuah tiang
dan taruhlah tiang itu di ketinggian supaya semua orang yang memandang ular tembaga pada tiang itu tidak mati bahkan disembuhkan. Bukankah di sini Allah juga menyuruh membuat patung, membuat ular tembaga ditempatkan di ketinggian, ya? Yang Tuhan larang adalah menyembah pada benda-benda itu. Dan kamu tentu pernah dengar apa yang Paulus katakan kepada umat di Kolose, bahwa Kristus adalah gambaran Allah, rupa Allah yang paling lengkap, paling sempurna. Bukankah Kristus juga adalah sebuah gambaran dari Allah? Berarti Allah juga menghendaki gambaran dirinya diungkapkan, diserupakan dengan Yesus putranya. Begitu juga kita dengar dalam Yohanes 14 ayat 9. Siapa melihat aku, kata Yesus, melihat Bapa. Maka Yesus juga menjadi gambaran, rupa dari Allah Bapa. Bahkan jangan lupa kita semua imago Dei, secitra serupa dengan Allah. Jadi betul ayat tadi itu, ayat 4, Allah melarang menciptakan patung. Tapi jangan lupa baca ayat kelima, bro. Jangan lupa please. Karena ayat 5 yang memberi keterangan mengapa jangan. Supaya kita tidak menyembah Maria, kita tidak menyembah patung. Karena fungsi patung adalah menghadirkan figur Allah, figur Kristus, figur orang kudus. Seperti kita punya patung Soekarno-Hatta. Benar. Ya, seperti kita punya patung Bung Tomo di Surabaya. Jadi, sekali lagi menyembah Allah, adoration, dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Gereja Katolik. Sementara menghormati Maria, menghormati para kudus, menghormati para pahlawan, menghormati orang tua sebagai veneration dianjurkan, diajarkan oleh Gereja Katolik. Oh, begitu ya, Pastor. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pengetahuan barunya. Sama-sama. Saya dan Siska tentu sangat bersyukur atas pengetahuan baru ini. Ini sangat menolong kami. Baik. Karena sebagai OMK pasti banyak sekali pertanyaan yang akan muncul di lingkungan kita, Benar, di teman-teman, di kampus, benar, tempat kerja. Iya, Baik. benar, Pastor. Saya juga akan katakan kepada teman-teman yang mengatakan bahwa kita menyembah Maria karena memberi bunga atau mencium arcanya, bahkan membawa lilin, menyalakan lilin di depan arca Bunda Maria, itu adalah sebagai tanda cinta kita, Pastor. Sebagai tanda kasih kita kepada Bunda Maria karena hormat, syukur kita kepada Bunda Maria atas pertolongannya. Nah, sama seperti kita, contohnya ya Pastor, mungkin saat kita mengenang para pahlawan. Benar. Nah, kita menabur bunga di makamnya, sama seperti Bapak Presiden yang memberi penghormatan kepada misalnya Presiden Soekarno-Hatta, Presiden pertama Indonesia, itu menabur bunga, mungkin di laut lepas juga. Iya. Nah, itu bukan menyembah berhala kan, Pastor? Bukan. Kalau kita menabur bunga. Tanda penghormatan, penghargaan atas segala jasa para pahlawan ini. Benar sekali. Benar sekali Kakak Pastor. Nah, sama juga kalau misalkan Susi Susanti mencium bendera Sang Saka merah putih kan? Benar, Nah, itu bukan berarti dia menyembah bendera itu. Iya. Dia menghormati bendera yang telah diperjuangkan para pahlawan kita. Dan bahwa semangat merah putih itu mendorong dia meraih prestasi dan membaktikannya bagi negara dan tanah air. Justru merah putih mendorong, menjadi inspirator, motivator bagi dia memberikan prestasi terbaik. Itu bukan menyembah berhala. Benar, sama juga kayak anaknya Presiden Pak Gibran. Misalnya. Nah, misalnya dia sujud sungkem sama kedua orang tuanya Pada waktu pada Lebaran. Iya, Idul Fitri. Lebaran kemarin. Nah, Iya. bukan berarti dia Menyembah. kedua Bukan. orang tuanya kan, Pastor? Dia menghormati, Iya. bersyukur atas segala jasa, dan juga tentu dia punya kerinduan untuk meneladani Sosok ya, ayah. sosok ayahnya. Benar. Iya. Pastor.
sangat jelas. Manusia mana yang tidak membutuhkan juga sarana-sarana untuk mengungkapkan cinta, hormat, syukur mereka. Misalnya kepada Tuhan, ya. Misalnya kepada para pahlawan, ya. Berapa banyak puisi, syair, himne, ya, gubahan yang ditulis dibaktikan untuk jasa para pahlawan. Kita juga bernyanyi, berlagu buat Maria untuk segala teladan, keutamaan, dan kepribadiannya yang patut kita contohi, patut kita teladani. Dengan demikian, semua ini adalah ungkapan cinta dan juga penyemangat baru bagi kita untuk meniru, meneladani apa saja yang baik, bagus, dan benar pada diri Maria, pada diri orang kudus, pada diri pahlawan-pahlawan kita. Semakin kita mendalami Allah dan rahasia-rahasianya, maka semakin kita merasa tak puas, Pastor. Bahkan tak mampu, tetapi tetap penuh pesona dan ketertarikan. Ya, Pastor. Begitu juga Maria. De Maria nunquam satis. Artinya, tentang Maria kita tidak pernah puas. Begitu Kita ya, tidak pernah mampu memahami segala-galanya. Nah, Pastor, bagaimana rencana kita untuk memasuki bulan Mei ini? Terlebih di paroki kita ini, Pastor. Iya, Paroki Santa apalagi Maria. paroki kita paroki Santa Santa Maria. Maria. Apa yang kamu sudah dengar, ya? Yang kira-kira akan dibuat oleh paroki Santa Maria Palu untuk tahun ini? Mungkin karena paroki kita yang berlindung pada Bunda Maria, Pastor, Iya. maka kita perlu perayaan-perayaan bagi Bunda Maria yang khas, spesial, dan meriah dibanding paroki-paroki lain. Benar, Iya, Siska. masa kita sama dengan paroki Santo Paulus? Ya, devosi kita tentu harus lebih Kuat. kuat, lebih Benar. kentara, lebih wah. Karena itu mulai tahun ini akan diupayakan adanya katekese lebih banyak tentang Maria di paroki kita, Pastor Kakak. Dan pada pembukaan bulan Mei nanti akan diadakan prosesi Rosario oleh 16 wilayah rohani. Wow. Dengan kehadiran 16 Maria hidup sesuai aneka gelar Bunda Maria. Bukan. Wah, luar biasa sekali ya, Pastor. Wah, keren sekali, Pastor. Berarti nanti kita itu akan berprosesi seperti yang diminta Bunda Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette. Bernadette. Iya. Kepada Bernadette. Berarti pekarangan gereja kita akan menjadi Lourdes semalam, Pastor. Lourdes semalam. Wow. Ya, bahkan menjadi Fatima semalam dengan proses lilin ini bersama 16 Maria hidup. Semoga Maria semakin menjadi hati dan jiwa serta bintang penuntun arah paroki kita. Baik. Ayo. Dan kita sendiri, Siska dan Cika, apa yang kamu harapkan secara pribadi dari bulan Mei 2023 ini? Mungkin kalau dari saya, Pastor, seperti yang saya bilang sebelumnya, Aha. ingin bertumbuh dan bertambah dalam doa, devosi kepada Bunda Maria, Iya. belajar sesuatu, membaca literatur tentang Bunda Bagus Maria, sekali. membuat taman Maria, Wow. juga melatih lagu baru tentang Bunda Bagus Maria. sekali ya. Keren, Apakah Siska. termasuk berziarah ke Lourdes dan Fatima? Wih. Amin. Amin. Why not ya? Tuhan berkati maksud baiknya. Kalau Amin. Cika, Kalau saya, Pastor, saya akan lebih mendalami atau mengikuti katekese iman, ya. juga mau mengikuti atau menjalani Maria hidup yang akan kita rayakan bersama Iya, di tanggal iya, 1 iya. nanti, juga lebih terlibat aktif di dalam wilayah rohani, Oh, Pastor. bagus. Nah, saya juga berharap semoga paroki kita mengalami musim semi di dalam iman, Baik. penghayatan, Iya.
bahkan meneladani spiritualitas Bunda Maria. Wow, so beautiful. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Mudah-mudahan semua boleh berjalan dengan baik. Kita nantikan teman-teman di Palu dan sekitarnya hadirnya 16 Maria Hidup di paroki kita tanggal 1 Mei. Teman-teman yang lain bisa join melalui live streaming. Ya, betul sekali, Pastor. Sampai jumpa di Gentang Genting berikutnya.